Ceritanya isian kulkas hanya tinggal tahu saja, jadi kita coba bikin camilan dengan tambahan bumbu sederhana. Ternyata camilan ini enak banget. Nah, ini cara pembuatannya saya bagikan buat teman-teman. Siapa tahu juga mau dicoba di rumah, soalnya enak loh. Halo teman-teman, selamat datang di Vdomiko Channel. Oke, kita bikin camilan crispy-nya. Sudah ada di sini tahu sebanyak 3 potong atau 400 gram, telur 1 butir, tepung tapioka 2 sendok makan, juga dengan tepung terigu 5 sendok makan, lada bubuk dan juga penambah rasa. Oke, kemudian bawang putihnya sebanyak 3 siung. Ini kita haluskan ya teman-teman. Bawang putihnya kita haluskan supaya bumbunya lebih meresap dan juga aromanya lebih keluar dan juga rasanya nanti lebih enak ya teman-teman. Nah, sekarang tahu sebanyak 3 buah. Ini kita haluskan ya teman-teman. Haluskan dengan menggunakan cangkir saja. Jangan lupa dihaluskan sampai benar-benar halus, tidak ada lagi potongan-potongan tahu yang masih kasar, oke? Sekarang kita masukkan bawang putih yang sudah kita haluskan. Pastikan semuanya tercampur dengan merata dan juga bawang putihnya benar-benar terurai semua ya teman-teman, tidak ada yang menggumpal. Oke, sekarang kita masukkan lada bubuk setengah sendok teh, roiko setengah sendok teh, kemudian telur 1 butir. Nah, ini kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur dengan merata ya teman-teman. Kemudian kita masukkan juga garam 1 sendok teh atau sesuai selera. Nah, teman-teman, untuk adonan tahu crispy-nya di sini tidak ada penambahan air sama sekali ya teman-teman. Oke, sudah tercampur dengan merata. Berikutnya kita masukkan tepung terigu. Nah, ini tepung terigu kita masukkan sebagian-sebagian supaya nanti adonannya tidak keras atau tidak kelembekan. Nah, tepung terigunya kita masukkan 4 sendok makan dulu. Lalu kita aduk-aduk hingga tercampur dengan merata. Nah, setelah tercampur dengan merata, ini adonannya masih lembek banget. Kita tambahkan lagi tepung terigunya 1 sendok makan lagi ya teman-teman. Jadi total tepung yang kita masukkan sebanyak 5 sendok makan. Oke, sekarang kita tambahkan tepung tapioka 2 sendok makan. Nah teman-teman, penambahan tapioka ini tujuannya supaya nanti camilan crispy-nya tidak keras ya teman-teman. Oke teman-teman, adonan untuk tahu crispy-nya sudah jadi. Nah, sekarang ini kita masukkan ke dalam loyang ya teman-teman. Nah, kita siapkan di sini loyang dengan ukuran 18 kali 18 kali 5 cm. Loyangnya kita olesi dengan minyak ya teman-teman. Ini tujuannya supaya adonan mudah kita keluarkan dari loyang setelah matang, oke? Ukuran loyangnya sesuaikan aja nanti dengan persediaan teman-teman ya. Yang penting pastikan adonannya seluruhnya bisa masuk ke dalam loyang, oke? Makin besar ukuran loyang yang digunakan, nanti adonannya makin tipis yang didapat dan sebaliknya ya teman-teman. Oke, sebelum adonan kita tuang, kita aduk-aduk terlebih dahulu. Nah, sekarang kita masukkan saja adonan ke dalam loyang. Oke, karena adonannya ini padat, kemudian kita rapikan ya teman-teman. Pastikan adonannya terisi merata pada seluruh loyang ya teman-teman. Jangan lupa sambil ditekan-tekan juga supaya adonannya terisi merata. Oke, loyang kemudian kita ketuk-ketuk ya teman-teman supaya terisi merata. Nah, sebelumnya dangdang sudah kita panaskan, air dalam dangdang sudah mendidih. Kita masukkan saja loyang berisi adonan. Kemudian kita tutup rapat. Jangan lupa tutup panci kita lapisi dengan kain supaya tetesan uapnya tidak langsung jatuh ke dalam loyang. Kita masak selama 35 menit dengan menggunakan api yang besar ya teman-teman. Nah, setelah kita kukus selama 35 menit, tahunya sudah matang ya teman-teman. Oke, ini kemudian tahunya kita diamkan dulu ya teman-teman, hingga benar-benar dingin. Oke, ini tahu sudah benar-benar dingin nih. Bisa dilihat di sini bagian pinggirannya sudah terlihat lepas dari loyangnya. Nah, ini kemudian bagian pinggirannya tetap kita sisir dengan menggunakan pisau, dengan menggunakan spatula juga boleh ya teman-teman. Kita sisir sekelilingnya. Setelah kita sisir, kemudian loyang kita tutup dengan alas. Lalu kita balikkan dan loyang kita tarik. Nah, ini dia hasilnya sudah jadi. Kemudian kita potong-potong ya teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini dengan ukuran loyang yang saya gunakan, maka tahunya didapat dengan ketebalan kira-kira 1,5 cm ya teman-teman. Jadi hasilnya tidak terlalu tipis banget juga tidak tebal banget.
Jadi untuk loyangnya sesuaikan dengan persediaan teman-teman ya. Nah setelah kita potong memanjang seperti ini, kemudian ini saya potong-potong kembali. Nah untuk ukurannya juga sesuaikan dengan selera teman-teman. Jika ukurannya makin kecil, maka potongan camilan tahu yang didapat makin banyak dan sebaliknya, oke? Oke lanjut, sekarang kita bikin adonan kulitnya. Tepung terigu sebanyak 50 gram, garam seperempat sendok teh, kemudian kita tambahkan air sebanyak 120 ml. Aduk-aduk hingga tercampur dengan merata, pastikan tidak ada tepung yang menggumpal, supaya nanti hasilnya benar-benar bagus. Kekatalannya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita siapkan tepung panir sebanyak 200 gram. Ini tepung panir saya masukkan sebagian-sebagian ya teman-teman. Sebelum adonan kulitnya kita gunakan, kita aduk-aduk terlebih dahulu supaya tidak ada tepung yang menggumpal. Kemudian kita celupkan tahunya ke dalam adonan kulit. Pastikan semuanya terbaluri merata dengan adonan kulit. Lalu kita tiriskan ya teman-teman. Kemudian kita balurkan ke dalam tepung panir. Nah teman-teman, pastikan juga seluruh permukaannya terbaluri merata dengan tepung panirnya. Nah supaya tepung panirnya menempel dengan kuat sambil ditekan-tekan pada tahunya ya teman-teman. Oke, dan ini dia sudah terbalur merata dengan tepung panir, kemudian kita sisihkan. Nah teman-teman, lakukan dengan cara yang sama hingga seluruhnya terbaluri merata dengan tepung panir, oke? Oke teman-teman, ini sudah selesai kita paniri semua, dan ini boleh langsung digoreng atau ingin menggorengnya nanti kapan-kapan, boleh juga disimpan jadi frozen food ya teman-teman. Disimpan di dalam wadah, kemudian tutup rapat, simpan dalam freezer, oke? Nah sekarang waktunya kita masak-masak. Kita goreng ya tahunya. Kita panaskan minyak. Minyak sudah panas, langsung saja kita goreng ya teman-teman tahu yang sudah kita paniri. Nah teman-teman, untuk menggoreng di sini kita gunakan api yang sedang ya teman-teman. Setelah tahunya sudah kita masukkan, ini kemudian kita diamkan. Tujuannya supaya panirnya melekat kuat pada tahunya ya teman-teman. Jadi jangan keburu dibalik. Kita tunggu hingga kulitnya benar-benar kering. Oke, kulit bagian bawahnya sudah kering. Ini kita balikkan semuanya teman-teman supaya garing merata. Setelah kita balikkan, kembali kita diamkan lagi ya teman-teman. Kita tunggu hingga benar-benar garing merata. Nah teman-teman, cemilan tahunya sudah matang, ditandai dengan warnanya sudah kuning keemasan dan juga sudah garing merata ya teman-teman. Nah ini sudah matang loh, langsung saja kita angkat ya. Oke, ini camilannya sudah jadi, langsung kita hidangkan. Terlihat cantik, camilan tahunya kita taruh topping mayones dengan saus tomat ya teman-teman. Nah, terlihat cantik ya teman-teman. Dibikin cantik seperti ini, camilan tahunya cocok nih jadi ide usaha. Yuk sekarang kita icip-icip yuk. Kita coba potong dan ini bisa dilihat lembut banget ya teman-teman. Ini kenyal, lembut. Walaupun kita tambahkan tadi tepung, hasilnya lembut ya teman-teman. Karena tepung yang kita tambahkan juga tidak banyak, ditambah lagi tepungnya kita campur dengan tepung tapioka. Hasilnya jadi lembut juga kenyal. Gulanya renyah banget, dalamnya lembut sekali. Rasanya enak loh teman-teman, walaupun tadi tahu dengan bumbu yang kita tambahkan hanya sederhana saja, camilan ini enak banget. Teman-teman langsung udah coba di rumah ya teman-teman.